Akibat kesyirikan yang muncul setelah Islam duluan, maka itu disebut dengan murtad. Allah katakan, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang murtad setelah dia memeluk agama Islam, lalu dia murtad, fayamut, lalu dia mati, maka dia dianggap kafir dan dihapuslah semua amal salehnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat yang Allah muliakan insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh. Setelah kita membahas dalam beberapa pertemuan tentang amalan-amalan yang paling diinginkan syaitan, dan itu sudah kita bahas panjang lebar, dan yang terakhir kita membahas yaitu syaitan memalingkan kita daripada mengingat Allah dan berusaha sekeras mungkin agar kita tidak salat atau tidak diterima salat kita. Dan mulai subuh hari ini kita akan masuk ke judul yang baru, karena itu sudah selesai, dan kita akan membahas yaitu tentang pembatal amal. Yaitu ada perkara-perkara yang apabila kita lakukan, maka seluruh amal yang kita pernah lakukan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang perlu diketahui sehingga kita tidak terus berangan-angan bahwa seakan-akan kita menjadi penghuni surga dengan berbagai amal saleh yang kita lakukan, padahal ternyata di dalam catatan tidak ditemukan amal itu, sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelompok orang yang paling merugi di dunia dan di akhirat. Setelah beramal, kemudian dia mengira bahwa dia penuh dengan amalan ketika dia pulang kepada Allah, namun ketika diperlihatkan catatan amalnya tidak ditemukan kesalehan yang dia lakukan. Dan tentu ini adalah perkara yang sangat kita takutkan. Makanya perlu berjaga-jaga dan berhati-hati dengan keadaan seperti ini. Allah Subhanahu wa taala salah satu yang dinasihati kepada kita yaitu jangan terlalu pede dengan nasib kita seakan-akan kita akan pulang ke surga Allah. Merasa yakin dengan janji Allah itu wajib. Tidak mungkin Allah mengingkari janji tentang yang beramal saleh, yang beriman, wajib surga. Cuma merasa diri sebagai penghuni surga, sehingga merasa tak ada dosa sedikit pun. Bahkan yang lebih parah, mata kita selalu memandang orang lain sebagai penghuni neraka, lalu kita merasa bahwa kita lah yang menempati surga. Apa kata Allah? Fala ya'manu makrallah.
Afatu'minu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Jangan engkau terlalu pede atau merasa yakin bahwa engkau lepas daripada azab Allah. Karena orang yang terlalu merasa bahwa dia tak diazab, itu pun akan membuat dia menjadi kelompok yang merugi nantinya. Jadi kita ni harus seimbang hidup antara percaya kepada jaminan surga dan rasa takut kepada neraka. Jadi jangan hidup seakan-akan merasa kita ni tidak mungkin disentuh oleh api neraka. Ini yang menyebabkan orang sombong. Dan ini yang menyebabkan sebahagian kelompok dalam dakwahnya itu melupakan dirinya. Jadi hanya menudingkan anak jarinya ke orang lain, tapi lupa bahwa dia pun ada kemungkinan untuk menjadi penghuni neraka. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, berhati-hatilah kalau kita tiba-tiba mendapatkan kenyataan bahwa ternyata amal soleh kita sudah kita lakukan tetapi tidak dicatat atau dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyebutkan dalam surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Muhammad, kasih kabar kepada umatmu wahai Muhammad. Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, maukah aku beritahu kalian tentang orang-orang yang paling merugi amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, ketika di dunia mereka berjuang habis-habisan untuk melakukan amal saleh, habis-habisan kata Allah. Dia pergi kemanapun tempat kebaikan, dia salat berjamaah, dia pergi pengajian, dia kumpulkan hartanya, lalu dia bersedekah, dia siapkan dirinya dan keluarganya, umrah berkali-kali, melakukan haji, dia terus berbuat kebaikan. Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka sudah mengira bahwa mereka telah melakukan perbuatan yang sangat-sangat baik. Makanya kan dalam percakapan orang kadang-kadang kita temukan, alhamdulillah, alhamdulillah, saya sudah begini, alhamdulillah selama ini saya tidak pernah tinggal salat jamaah, alhamdulillah Ramadan kemarin saya i'tikaf, alhamdulillah. Kadang-kadang tambah lagi kalimat Masya Allah, tabarakallah. Keluarlah kalimat-kalimat merasa bahwa sudah banyak amal saleh yang dia lakukan. Padahal di akhirat ternyata mereka tidak menemukan hasil amal mereka. Maka mereka lah orang-orang yang paling merugi di akhirat. Berarti Allah sudah memberitahu ada kelompok ini, kelompok yang akan benar-benar mengecewakan dirinya dengan perbuatannya sendiri. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu amal yang patut kita tahu. Maka dalam beberapa pertemuan ke depan, insyaAllah kita akan membahas satu persatu tentang amalan-amalan atau perkara-perkara yang bisa menyebabkan hancurnya, dihapusnya semua amal saleh. Dan hati-hati, kalau Allah dan Nabi telah berkata ini dan itu, maka tak akan pernah diingkari janjinya, dan tidak ada yang lebih jujur perkataan kecuali perkataan Allah. Allah menyebutkan berulang-ulang, "Waman asdaqu minallahi qila." Dalam ayat yang lain, "Waman asdaqu minallahi haditha." Adakah yang kalian bisa lebih percaya kecuali perkataanku? Adakah yang lebih jujur kecuali perkataan Allah? Tidak ada. Perkataan Nabi adalah perkataan Allah. Maka kalau Nabi mengatakan bahwa pekerjaan ini, amal ini akan menyebabkan hangusnya amal, maka pasti terjadi. Baik, apa saja amal itu jemaah melakukan Allah? Kita mulai dengan yang pertama,
amalan paling besar yang menyebabkan dihapusnya semua amal, kebaikan apapun dihapus oleh Allah, yaitu syirik dan kemurtadan. Syirik dan murtad. Ini sejenis tapi berbeda kondisi. Syirik itu menduakan Allah. Perbuatan syirik tidak dimaafkan selama-lama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah yang tidak akan diampunkan adalah dosa syirik, tapi Allah bisa mengampunkan dosa selain syirik. Artinya, kondisi seseorang yang sedang mengalami kesyirikan itu belum divonis oleh Allah. Jadi jangan mengira bahwa kalau sedang dalam kesyirikan itu sudah dihapus, belum. Karena Allah menunggu apakah dia akan kembali kepada Allah, atau apakah dia akan bersaksi bahwa Allah sebagai Tuhannya. Artinya, vonis syirik tidak syirik itu jatuhnya ketika datangnya kematian. Kalau mati dalam keadaan syirik, disitulah semua kebaikannya itu dihabiskan, dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haramlah baginya surga. Haram selama-lama. Tidak boleh sama sekali menempati surga. Jangankan duduk dalam surga, mencium aroma surga pun tak pernah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Az-Zumar, "Walaqad auha ilaika wa ila alladziina min qablik." Telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta la yuhbatanna 'amaluka. Seandainya engkau syirik atau ada yang melakukan syirik, maka dihapuslah semua amal salehnya kalau atau kebaikannya. Wa la takunanna minal khasirin, dan pasti engkau akan merugi selama-lama di akhirat. Makanya kalimat la yuhbatanna dihapuskan. Habata yahbitu itu artinya dihilangkan sama sekali, tidak tersisa sedikit pun. Orang-orang kafir hari ini, Bapak Ibu, ini kita masih menyebut kafir. Kalau kita sebut musyrik juga boleh, tapi stempel yang disebut oleh Allah syirik apabila mati dalam kesyirikan. Tapi kalau 5 menit lagi sebelum meninggal, lalu ada kesempatan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan dia yakini dalam hatinya, maka selamatlah dia, walaupun tidak pernah salat, walaupun tidak pernah puasa. Nabi SAW pada satu hari mengunjungi salah seorang remaja Yahudi. Remaja Yahudi ini dia senang ke Nabi, dia senang dengan akhlak Nabi, sehingga dia senang membantu Nabi. Ketika Nabi mengetahui dia sakit, Nabi datang ke rumahnya, Nabi mengunjunginya. Ini menjadi dalil boleh mengunjungi orang kafir yang sakit. Boleh, selama kita ingin agar menampakkan kebaikan Islam kepadanya dan tidak ada kemungkinan untuk kita menghormati agama. Nabi datang berkunjung kepada seorang remaja Yahudi yang selama ini menolongnya, membantunya. Lalu kemudian Nabi melihat sakitnya parah. Kemudian Nabi mengatakan kepada si pemuda ini, dan ada ayahnya di situ. Kata Nabi, ucapkanlah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu anak muda ini tidak berani mengucapnya. Ini dalam hadis, tidak berani mengucap. Dia pandang ayahnya. Nabi kembali mengatakan, ucapkanlah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia pandang lagi ayahnya. Artinya dia menunggu persetujuan dari ayahnya, boleh atau tidak, padahal dia ingin mengucapkannya. Karena ayahnya pun tahu akhlak Nabi SAW. Begitu baiknya seorang Muhammad di mata mereka, walaupun mereka ini Yahudi. Akhirnya ayahnya mengatakan kepada pemuda ini, "Atir,
Abul Qasim. Anakku, ya sudah, taat saja kepada Abul Qasim. Abul Qasim itu gelar Nabi SAW. Akhirnya dia di dalam sakitnya itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa yang terjadi, Pak? Takdir Allah, tidak lama kemudian, beberapa menit kemudian, ternyata dia meninggal dunia. Rasulullah keluar dari pintu rumah itu, dan di depan pintu sahabat-sahabat sedang menunggu. Karena sahabat berjaga-jaga, karena dikunjungi ini orang-orang Yahudi. Nabi sambil tersenyum lalu mengatakan kepada sahabat, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan satu orang lagi dari api neraka. Bahagianya Nabi hanya dengan ucapan. Padahal anak muda ni mengucap tapi tidak pernah salat, tidak pernah puasa, tidak pernah naik haji, tidak pernah umrah, tidak pernah apapun. Tapi Nabi langsung menjamin bahawa satu orang lagi telah selamat dari api neraka. Makanya orang dalam kesyirikan tidak ada ampun. Kalau bapa ibu membaca ayat-ayat Al-Quran, itu ada 5 tahapan permohonan, permintaan tolong orang-orang yang mati dalam kesyirikan. 5 kali mereka memohon kepada Allah agar mereka diberi kesempatan untuk keluar dari siksa neraka. Mereka minta istirahat, lalu malaikat menjawab, Allah tidak mau ngomong dengan mereka karena buruknya kedudukan mereka. Mereka minta istirahat. Maksud istirahat, istirahatkanlah sebentar kami dari siksa. Malaikat menjawab, tidak ada istirahat. Tidak ada. Bayangkan Pak, kita di dunia, orang yang nyiksa kita itu capek. Kita ditendang, dipukul, dicabut kuku, ditendang di muka kita sampai lebam. Lalu orang yang mukul itu pasti ada capeknya. Dia tidur malam. Di situ kita istirahat sebentar dari pukulan mereka. Tapi siksa neraka terus-terusan karena malaikat tidak tidur. Malaikat tidak lelah. Tidak ada capeknya malaikat itu. Kalau disuruh siksa, betul-betul menyiksa. Orang-orang kafir yang berada dalam neraka itu mohon-mohon istirahatlah sebentar. Maksudnya 1 menit saja jangan pukul kami, jangan bakar kami. Tidak ada istirahat, kata mereka. Bayangkan, sedangkan mereka khalidina fiha abada, selama-lama di dalam neraka, dalam siksa, dan tidak ada matinya. La yamutu fiha wa la yahya, tidak mati, tidak hidup. Begitu rasanya hampir mati, dibuat lagi dengan bentuk yang baru, disiksa lagi, baru terasa hidup, disiksa lagi. Makanya Allah mengatakan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Ketika kulit mereka dan semua anggota tubuh mereka sudah matang, nadijat itu Pak, sudah matang, seperti mangga yang sudah terlalu masak itu disebut nadijat. Ketika sudah matang, sudah hangus semuanya, dan itu sudah jatah mati, apa kata Allah? Baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Liyazuqul azab, supaya mereka merasakan azab kembali, berulang-ulang. Sampai kapan? Tidak ada ujungnya. Tak ada ujungnya Pak. Selama-lama di dalam neraka. Ini bahayanya mati dalam kesyirikan. Dan kebaikan mereka di dunia, apakah tak ada kebaikan? Banyak. Apa kalau merasakan hidup di waktu tsunami, paling banyak berbuat itu orang-orang kafir Pak. Datang NGO dari Amerika, Australia, dari Kanada, dari Inggris, nolong kita. Yang ditolong orang Islam. Kebaikan mereka, Masya Allah, dibuatkan jembatan. Ini karena orang-orang kafir tidak turun ke kita, jembatan kita belang pun tidak selesai-selesai. Ini itu dulu kafir Pak, ya kabarnya. Kebaikan mereka, Masya Allah, luar biasa banyaknya. Mereka punya kesepakatan untuk menolong bencana di negeri orang yang beda akidah dengan mereka. Orang-orang yang hari ini memimpin gereja itu juga punya kebaikan. Bahkan dalam dunia gereja itu paling dikenal, memori yang paling indah itu adalah Suster Teresa. Jadi di Vatikan itu dikenang-kenang Suster Teresa, yaitu seorang pendeta perempuan biarawati yang hari-harinya keluar
dari gereja untuk menolong sesamanya. Dia berkeliling, dia cari orang kampung, siapa yang sakit, dia obati, terus sampai meninggal dia berbuat baik. Jadi jangan pikir orang kafir ini tak ada baiknya. Baik. Banyak yang baik-baik. Kita ditolong. Orang Cina yang tinggal di kita, di daerah kita, apakah semua jahat? Enggak. Dan bahkan minim sekali kejahatannya. Jarang sekali orang Cina kita temukan mencuri. Yang dia mencuri macam itu. Itu ada Cina. Di orang Cina naik macam-macam ada tayo. Pernahkah orang Cina mencuri punya kita? Kita temukan tiba-tiba pencurinya Cina. Enggak. Yang curi kira-kira masjid Cina pun Aceh. Aceh punya kerja apa? Kafir itu baik kita. Bahkan kita sering mengganggu mereka. Baik. Cuma sayangnya ketika mereka tak mengakui Allah sebagai Tuhannya, tak mengakui Allah sebagai penciptanya, bahkan mereka mengira dan meyakini ada Tuhan lain. Mereka meyakini ada Siddhartha Gautama yang menjadi Tuhan mereka, ada Yesus sebagai Tuhan mereka. Disitulah kemarahan Allah tidak terkira. Mati dalam keadaan syirik, maka mati dalam keadaan dihapuskan semua amal-amal baiknya. Padahal kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, semua kebaikan itu walaupun dilakukan di dalam masa kekafirannya dirapel oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap melakukan kebaikan dalam Islam. Itu tersebut dalam hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Waqqas sebelum masuk Islam, itu bertanya ke Nabi, kalau kami masuk Islam itu kebaikan-kebaikan kami, sedekah, kami tolong sesama, apakah dicatat kembali oleh Allah? Kata Nabi, dicatat, dirapel kembali oleh Allah hanya dengan la ilaha illallah. Lalu keburukan dihapus semuanya oleh Allah. Makanya para mu'allaf itu hanya dengan yakin saja selesai urusan. Jemaah melekat Allah, saking bahayanya kesyirikan, maka para nabi pun tak bisa menolong ayahnya, saudaranya, tak bisa. Kita masyhur sudah tahu tentang Abu Talib. Nasib Abu Talib sudah masyhur. Detik-detik terakhir pun dia tak mau mengucap. Nabi sudah berteriak-teriak di depan pintu, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Ternyata Abu Jahal dan kawan-kawan mengelilingi Abu Talib, lalu mereka mengatakan, wahai Abu Talib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang kita hanya demi si Muhammad? Akhirnya Abu Talib karena gengsi, karena dia durhaka. Abu Talibnya durhaka. Maka kan ada syair yang dia ucapkan sendiri. Dia mengatakan, seandainya bukan karena gengsiku, maka sungguh aku akan masuk Islam. Karena Muhammad dan ajarannya pasti benar dan itu baik. Dia mengakui kebaikan dan kebenaran Islam. Tapi karena gengsi, maka hati-hati jadi durhaka yang banyak gengsinya. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya beliau meninggal tidak mengucap. Bermohon-mohon Nabi kepada Allah, ya Allah, ini orang yang memelihara aku di waktu kecil. Dialah yang membuat aku tak banyak dihinakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Perjuangan Abu Talib, pelihara Nabi, membela Nabi. Tapi karena tak mengucap, maka Nabi kemudian bermohon agar diampunkan di akhirat. Allah langsung mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, engkau tak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tak bisa. Lalu Nabi bermohon lagi dalam satu riwayat agar Abu Talib disiksa dengan seringan-ringannya siksa. Kalaupun harus disiksa, maka seringan-ringannya siksa kepadanya, ya Allah. Permohonan Nabi. Disitulah kemudian Nabi diberi wahyu bahwa nanti di neraka seringan-ringannya siksa itu seseorang hanya disuruh pakai sandal. Suruh pakai sandal, lalu disuruh berdiri di tepi neraka. Ketika air dari api neraka menggelegak, karena dia kan ini bentuknya api dan air, makanya dalam Al-Quran itu dia ada percikan-percikan. Satu percikan neraka itu kan air kalau sedang mendidih terpercik gitu, keluar bergelembung-gelembung terpercik. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Percikannya itu, satu percikannya itu sebesar satu istana.
Satu percikannya, satu istana. Saking besarnya neraka, luasnya neraka. Nah, ketika air mendidih, dia naik, kemudian terbakarlah sandal orang yang disuruh pakai sandal ini, terbakarlah sandal, dan ketika sandal ini terkena dari api neraka, mendidihlah ubun-ubun orang yang memakai sandal tadi. Yang terbakar sandal, yang mendidih ubun. Begitu dahsyatnya, dan itu seringan-ringannya siksa. Dipikir oleh orang itu seberat-beratnya siksa. Padahal Nabi mengatakan itu seringan-ringannya siksa. Itu akibat kesyirikan. Kalau itu mungkin kita sudah sering dengar. Tapi pernahkah Bapak dengar hadis tentang nasib ayahnya Ibrahim alaihissalam? Ada hadis sahih Pak, yang jarang disampaikan. Ya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad menceritakan nasib kakeknya Ibrahim. Kakeknya para nabi itu adalah Ibrahim alaihissalam. Dulu kita tahu cerita Ibrahim itu juga punya ayah yang bernama Zar. Siapa lupa? Azar namanya kan, yang catat dalam Al-Quran. Didakwahkan oleh Ibrahim, dia tetap tidak mau, sampai akhirnya Ibrahim menyerah dan hanya mengatakan, aku hanya bisa memohon ampun kepadamu nanti. Apa yang terjadi Pak? Dalam hadis ini disebutkan Ibrahim dipertemukan kembali dengan ayahnya di hari kiamat. Lalu kemudian Nabiullah Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, bukankah sudah kukatakan dulu, jangan menentangku, jangan menentang ajaranku. Lalu ayahnya berkata, Ibrahim, hari ini aku tidak akan menentangmu, aku akan ikut kepadamu. Karena sudah tahu nasibnya pasti neraka. Lalu dia mengatakan, hari ini ku ikut denganmu wahai Ibrahim. Lalu akhirnya, karena sudah ada perkataan seorang ayah yang bermohon agar diselamatkan di akhirat, ini kejadian di akhirat nanti, Nabi diberitahu oleh Allah SWT melalui mereka. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan kepada Allah, ya Allah, laqad wa'adtani, bukankah engkau telah berjanji kepadaku di dunia, alla tukhzini yawma yub'atsun? Ya Allah, bukankah engkau telah berjanji kepadaku, engkau tidak akan membuatku sedih di hari akhirat nanti? Makanya ada doa Ibrahim, wala tukhzini ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, jangan buat aku sedih di hari kiamat. Dia tagih janji itu kepada Allah. Dia katakan, bukankah engkau telah berjanji tidak akan membuatku sedih di hari kiamat nanti? Dan tidak ada kesedihan yang paling hebat kecuali melihat ayahnya dicampakkan dalam api neraka. Ibrahim menego Allah dengan cara seperti itu. Dia tagih janji Allah. Lalu apa kata Allah? Padahal ini kan janji nih. Tapi Allah menjawab, laqad haramtul jannah 'alal kafirin. Ibrahim, kalau urusan itu tidak bisa. Aku telah mengharamkan surga kepada orang kafir. Ayahnya Nabi Ibrahim dimohon-mohon oleh Nabi Allah Ibrahim. Ini kekasih Allah, apapun dia mau lakukan kalau Allah minta. Disuruh sembelih anak pun dia sembelih. Tapi urusan kafir, urusan syirik, tidak ada ampun. Tidak diizinkan sama sekali. Akhirnya masuk neraka juga. Kalau Nabi Allah Ibrahim bermohon tak diterima, maka hati-hatilah kalau ada anak kita yang tiba-tiba keluar dari agama ini. Maka sebagai penutup tausiah ini, akibat kesyirikan yang muncul setelah Islam duluan, maka itu disebut dengan murtad. Allah katakan, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Para siapa yang murtad setelah dia memeluk agama Islam, lalu dia murtad, fayamut, lalu dia mati, maka dia dianggap kafir dan dihapuslah semua amal salehnya. Nah, ini sudah apa? Ini mulai kemurtadan ini sudah mulai terjadi. Ya, orang-orang Aceh nih, saya dengar berita terbaru tapi belum viral, Pak. Masih saya dengarkan dari media sosial, dari mulut ke mulut, dari satu TikTok ke TikTok lain, tapi belum viral. Kalau yang sudah viral itu ada beberapa orang sudah murtad. Yang baru ditangkap karena menghina Nabi Muhammad, itu juga ditangkap. Dedi, siapa namanya? Dedi, pendeta Dedinya orang Aceh. Kemudian yang paling terkenal itu si Effendi Usman. Itu sudah jadi pendeta besar di Malang. Orang kita Aceh, bahkan jebolan salah satu pesantren di Ismail. 6 tahun di pesantren dia pendeta. Kalau kita lihat di TikTok tiap hari dia live untuk mengajak orang masuk Kristen.
dan dia sedang menyusun Injil dalam bahasa Aceh. Itu perjuangan mereka. Dan saya dengar isu dan ini dari satu TikTok lain, tapi belum viral. Ada seorang perempuan di Jenik, di Pandrak, yang tidak ada kabar ke orang tuanya. Jadi merantaunya ke negeri orang, entah ke Malaysia kalau saya tidak salah. Itu tidak ada kabar sudah 2 tahun. Tiba-tiba ditemukan fotonya sudah di dalam gereja bersama biarawati. Baru tanya macam ini, kalau ini terjadi, mati dalam kemurtadan, tidak balik dalam Islam, semua kebaikan habis, tidak ada lagi, hilang sama sekali. Bergantilah dengan hidup sengsara selama-lama di akhirat. Maka Bapak Ibu, tanamkan akidah. Anak-anak kita sempatkan Bapak Ibu duduk depan anak-anak kita, kasih tahu nak Allah Tuhan kita nak. Jangan sampai engkau syirik kepada Allah. Itu kan nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Kalau syirik mati, maka engkau terzalimi dengan zalim yang sangat besar. Tak bisa keluar dari api neraka. Maka jangan hanya bicara tentang tanah warisan. Jangan hanya bicara tentang nyontek punya meninggal maru hidup berencana kau kahwin lain. Jangan itu saja bicara ya Pak. Dudukkan anak-anak, dudukkan isteri, jangan syirik kepada Allah. Jangan syirik. Karena semuanya diampunkan. Nak solat bisa diampunkan, suka-suka Allah. Nak puasa bisa diampunkan, suka-suka Allah. Tapi walaupun begitu Allah menunaikan janji. Tapi syirik tidak ada cerita. Jadi oleh karena itu, amalan pertama yang bisa menghanguskan semua amal baik adalah kesyirikan dan kemurtadan. Mudah-mudahan Allah menghindari kita dari perbuatan ini. Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.